sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Indri bisa dibimbing doa? Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Mbak Rahmayani hadir Bu. Mas Rois, Mbak Anissa hadir Bu. Mbak Salma hadir. Mbak Yuni hadir Bu. Mbak Indriani hadir Bu. Oke. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan pelajaran pada materi hari ini, Ibu akan mengulas materi yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan terlebih dahulu di minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, Mbak Rahmayani. Pada pertemuan kemarin kita membahas itu Bu, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah, di situ Nabi Muhammad ada strategi yang beliau lakukan, yaitu memperdamaikan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian beliau juga membuat piagam Madinah Bu. Ya, bagus sekali. Itu seperti Mbak Rahmayani masih ingat ya? Semoga teman-teman juga masih ingat pelajaran yang masih lalu. Makanya kita jangan lupa untuk selalu giat dalam belajar. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Untuk yang pertama yaitu dengan melalui kooperatif learning, kemudian dengan metode ceramah, kemudian informasi diskusi dan juga tanya jawab, siswa diharapkan yang pertama itu mampu menyebutkan nilai-nilai dari perdamaian Islam dari peristiwa Fathul Mekah. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan sikap damai dan berani dalam menjalankan kebenaran. Yang ketiga, menganalisis latar belakang terjadinya Fathul Mekah. Yang keempat, menganalisis sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Yang kelima, menunjukkan faktor-faktor keberhasilan dari Fathul Mekah. Yang keenam, menunjukkan hikmah dari peristiwa Fathul Mekah. Dan yang terakhir yaitu menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW yang muncul dalam peristiwa Fathul Mekah. Nah, karena pada materi hari ini yaitu mengenai faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu, yaitu mengenai bagaimana latar belakang dari terjadinya Fathul Mekah. Nah, Fathul Mekah sendiri ini yaitu merupakan suatu peristiwa di mana adanya pembebasan kota Mekah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa ini itu terjadi pada sekitar 8 Hijriah atau sekitar 630 Masehi. Kemudian bahwasanya kaum kafir Quraisy ini mereka itu menyerah tanpa adanya perlawanan, sehingga mereka ini pada saat itu pasukan umat Islam menang dan berhasil mengambil alih dari kepemimpinan Mekah, bahwasanya di bawah kekuasaan Islam itu sendiri. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian untuk berdiskusi menjadi 3 kelompok. Nah, di sini nanti kelompok 1 itu mendiskusikan mengenai sebab-sebab terjadinya dari Fathul Mekah. Kemudian yang kedua, faktor-faktor keberhasilan dari Fathul Mekah. Dan kelompok 3 yaitu mengenai hikmah terjadinya dari Fathul Mekah. Nah, bisa berhitung dari 1 sampai 3 dari Mbak Sama, bisa dimulai? Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalian nanti bisa mencari informasi mengenai bahan diskusi tadi yang sudah Ibu sampaikan, entah itu dari buku ataupun internet. Jadi nanti kalian bebas mencari informasi, begitu ya? Ya, Bu. Diskusi bisa mulai dari sekarang dan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya.
sudah habis ya. Sekarang waktunya menyampaikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Silakan kepada setiap perwakilan kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mewakili? Saya. Ya, silakan Pak Salma. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah, di mana peristiwa itu jelas terjadi pada perjanjian yang disepakati bersama. Untuk itu sekitar 40 orang perwakilan dari suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Lalu selang beberapa waktu Rasulullah SAW mengirim utusan kepada kaum kafir Quraisy untuk membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan, di mana yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. Yang kedua, orang Quraisy harus menggantikan kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kaum Quraisy memilih alternatif yang ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Kenyataannya ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah untuk mempersiapkan pasukan melawan kaum kafir Quraisy. Lalu strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam memasuki kota Mekah dengan cara-cara damai membuat simpati para orang-orang Quraisy, apalagi selama dalam perjalanan. Pasukan Muslim selalu mengumandangkan takbir, tahmid, dan membuat getar seluruh penduduk Mekah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Mas Salma, kita beri aplaus dulu. Selanjutnya yaitu kelompok 2 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah. Nah, sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah SAW dan pasukan kaum Muslim membuat penaklukan kota Mekah itu berjalan tanpa adanya pertumpahan darah. Nah, dalam proses Fathul Mekah, Rasulullah SAW itu melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Nah, kemudian kedatangan Rasulullah SAW dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam ini telah bangkit dan menjadi masyarakat yang maju dan siap menghancurkan tradisi jahiliyah mereka. Nah, amnesti yang dianugerahkan Rasulullah SAW kepada penduduk Mekah itu menimbulkan kekhawatiran kaum Ansor yang demikian mencintai Rasulullah SAW. Mereka itu khawatir jangan sampai beliau kemudian kembali ke Madinah. Tetapi Rasulullah SAW itu menenangkan mereka bahwa beliau akan bersama mereka di Madinah sehidup semati. Nah, kekhawatiran ini sangat beralasan dan pernah disampaikan pada saat terjadi baiat Aqabah kedua. Tetapi Rasulullah SAW sejak itu bahwa beliau akan selalu bersama mereka di Madinah. Demikianlah setelah 19 hari beliau bermukim di Mekah, akhirnya beliau kembali ke Madinah. Sejak itu pula beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan disertai jihad, yaitu perjuangan mewujudkannya. Bagus sekali. Yang dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada Mbak Rani. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 3, silakan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hikmah peristiwa Fathul Mekah. Hikmahnya yaitu jadilah orang pemaaf sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dan memaafkan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, jadilah pemimpin yang arif dan bijaksana. Yang ketiga, jangan menjadi pendendam. Yang keempat, yaitu berani mencegah kemungkaran dan kebatilan sebagaimana Rasulullah SAW keras dalam melarang menyembah berhala. Sekian presentasi dari saya. Oke, berikut dulu Mbak. Oke, itu tadi hasil dari kalian mencari informasi mengenai
beberapa materi ya, sesuai dari kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Selanjutnya Ibu akan mencocokkan ataupun mengkonfirmasi mengenai materi yang sudah kalian cari tadi. Nah, yang pertama di sini yaitu dari kelompok 1 ya, Mbak ya. Basama yang tadi sudah disampaikan, yaitu yang pertama dari sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Di sini yang pertama yaitu bahwasanya Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menandai dari adanya perjanjian yang mereka sudah sepakati. Kemudian yang kedua bisa dibacakan Mbak Idri. Rasulullah mengajukan beberapa usulan dari kafir dan kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu menyetujui pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga bisa dibacakan Mbak Yuni. Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan peringatan bahwa kaum muslim membawa misi Islam yang sebenarnya. Nah, itu tadi adanya sebab-sebab terjadinya sebelum Fathu Mekah. Bagaimana kelompok 2 dan 3 bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya materi dari kelompok 2 yaitu adanya faktor-faktor keberhasilan dari Fathu Mekah. Mas Salman bisa dibacakan? Ya, sikap simpatik yang dilakukan pasukan Rasulullah dan pasukan kaum muslimin membuat penaklukan kota Makkah berjalan tanpa pertumpahan darah. Memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak merusak dan mengotori kota Makkah dengan peperangan. Lalu selanjutnya kedatangan Rasulullah dan kaum muslimin digunakan sebagai strategi perang urat syaraf dan hanya untuk memberi peringatan kepada kafir Quraisy bahwa umat Islam ini telah bangkit dan menjadi masyarakat maju. Nah, itu tadi yang sudah dibacakan oleh Mbak Salma, adanya faktor-faktor keberhasilan dari Fathu Mekah yang dicari oleh kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3 bisa dipahami? Bisa. Oke, yang terakhir yaitu dari hasil diskusi dari kelompok 3 yaitu adanya hikmah peristiwa Fathu Mekah. Bisa dibacakan Mbak Rahmayani. Yang pertama itu jadilah orang pemaaf sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, jadilah pemimpin yang arif, bijaksana, lembut dan penuh kasih sayang. Mbak Anissa bisa dibacakan yang ketiga. Jangan menjadi orang pendendam. Kemudian yang keempat, berani mencegah kemungkaran dan kebatilan. Nah, jadi dari adanya peristiwa Fathu Mekah tadi dapat kita ambil hikmahnya ya anak-anak. Yang pertama yaitu jadilah seorang yang pemaaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW menjadi pemimpin pada masa terdahulu itu, beliau menjadi seorang yang pemaaf karena kafir Quraisy itu sudah membohongi kaum Islam atau tidak menepati janjinya. Kemudian yang kedua yaitu jadilah pemimpin yang arif, bijaksana, lembut dan juga penuh dengan kasih sayang. Jadi beliau ini menjadi seorang pemimpin yang arif, bijaksana, lembut dan juga penuh kasih sayang terhadap masyarakatnya. Yang ketiga di sini yaitu jangan menjadi orang pendendam. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah itu dibohongi oleh kaum Quraisy, tapi Rasulullah itu tidak memiliki dendam dalam hati. Kemudian yang terakhir yaitu berani mencegah kemungkaran dan kebatilan. Oke, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan dan juga teman-teman sudah mencari informasi. Selanjutnya, apa ada yang bisa menyimpulkan pada pelajaran materi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Arisa. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memutuskan untuk melakukan penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Kemudian kaum muslimin memasuki kota Makkah tanpa terjadi peperangan dan berhasil menaklukkan kota Makkah dengan damai. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan dan juga teman-teman pahami ya. Sampai sini bisa dipahami kan? Bisa. Oke. Selanjutnya di minggu yang akan datang kita akan mempelajari mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk itu teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu, bisa dibaca-baca dulu materinya supaya bisa minggu depan kita bisa melanjutkan materinya ya. Ya, supaya Bu. kalian bisa mempunyai persiapan. Nah, untuk itu kalian bisa latihan soal yang di terakhir bab itu ya. Ya, Bu.
dan kita jangan lupa tadi yang sudah kita pelajari apa? Fathul Mekah. Kita mengambil hikmahnya ya. Iya, Bu. Seperti yang sudah